Disampaikan oleh Menteri PUPR, artinya ada sinyal dari pemerintah kebijakan potongan untuk tapera ini mungkin akan ditunda. Tanggapan dari Apindo seperti apa, Pak Iwan? Iya, pertama ingin saya sampaikan ya posisi Apindo itu setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan, kaum, pekerja itu tentu kita sangat support ya, sangat sambut dengan baik ya, kalau itu memang bisa meningkatkan kesejahteraan karyawan ya. Karena apa? Karena karyawan itu kan bagian penting dari, adanya sebuah usaha ya. Namun kita lihat bahwa tapera ini alih-alih mensejahterakan justru menimbulkan beban baru ya bagi pekerja maupun bagi pengusaha ya. Oleh karena itu sebagaimana kita lihat dalam perkembangan hari-hari terakhir ini semua pihak kelihatannya berada pada posisi yang tidak mendukung ya. Oleh karena itu dari awal sebenarnya sejak tahun 2016 Apindo sudah menyampaikan pandangannya bahwa sistem ini jangan dilakukan karena sebenarnya di BPJS itu juga sudah ada. Dengan dua ini kan tumpang tindih ya. Di samping tentu saja akan memberatkan beban bagi para pekerja ya maupun pengusaha ya. Dan satu hal yang harus kita lihat ya, angka 2,5% itu katakan dengan upah 8 juta ya, upah 8 juta diambil 2,5%, itu kan kira-kira 200.000 ya per bulan. Nah kalau per tahun kira-kira kan 2.400.000 ya. 10 tahun pun baru 24 juta, 20 tahun pun nggak nyampe 50 juta. Sekarang dengan angka itu bisa beli apa gitu. Jadi kelihatan betul bahwa uang yang terkumpul pun sebenarnya juga tidak banyak memberikan manfaat ya. Sementara beban bagi pekerja itu akan cukup tinggi. Sebenarnya kalau untuk meningkatkan kesejahteraan buruh harus cari skema lain ya. Misalnya subsidi bunga dan tanah yang murah dan sebagainya itu jauh lebih penting daripada memberikan beban kepada pekerja. Saya kira itu adalah pandangan kita. Dan yang kedua, kita lihat kok sekarang tiba-tiba Pak Menteri PUPR itu menyampaikan seperti itu. Ini artinya kan ya kemarin-kemarin gimana kok bisa keluar PP ya yang kemudian sekarang berbeda. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pun sebenarnya tidak ada koordinasi yang baik, tidak siap untuk melahirkan peraturan semacam itu. Ini saya kira kita harapkan untuk ke depan jangan lagi terjadi hal semacam itu. Baik, Pak Iwan sebelumnya disampaikan juga oleh Pak Basuki, penundaan ini mungkin hingga 2027. Apakah menurut Anda di 2027 kita sudah siap untuk menghadapi kebijakan ini? Kalau menurut saya sih udah jangan ditunda lah, ini dibatalkan aja. Coba karena manfaatnya itu kan tidak terlalu signifikan. Coba dicari skim lain yang lebih pas untuk menolong teman-teman kaum pekerja kita. Baik, kita akan beralih ke Ibu Mira. Ibu Mira, tanggapan aspek seperti apa atas sinyal adanya penundaan untuk kebijakan potongan tapera ini? Yang pertama Mbak Ano dan juga seluruh pemirsa CNBC dimanapun berada, bahwa situasi ekonomi, kondisi ekonomi para pekerja buruh dan juga sebagian rakyat Indonesia itu sedang tidak baik saja. Kami menghadapi situasi pada saat COVID 2019, 2020, 2021, dan sampai 2022, banyak pelaku usaha yang menutup usahanya dan banyak kawan-kawan kami para pekerja buruh yang di PHK. Belum lagi kami menghadapi situasi ketika setelah disahkannya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, dampak upah murah itu sudah ada di dalam nyata dan dirasakan oleh kami para pekerja. Belum lagi kenaikan harga pangan, inflasi pangan yang luar biasa tinggi. Dan belum lagi kami sangat sulit mencari pekerjaan. Tabungan para pekerja buruh itu sudah terbuka, sudah habis sejak COVID-19 lalu. Dan saat ini kondisi kami memang nggak punya tabungan, di mana mau nabung orang upahnya meningkat. Nah ketika ada PP Tapera ini, kemudian dalam tanda kutip mewajibkan untuk kawan-kawan pekerja buruh nabung atas nama tabungan perumahan rakyat, ini luar biasa membuat kami sangat kecewa gitu kepada pemerintah. Belum lagi kebiasaan buruk dilakukan oleh pemerintah membuat regulasi tanpa melibatkan stakeholder yang terkait. Tidak ada partisipasi publik, minim partisipasi publik.
Artinya ini betul-betul makin memperburuk, makin memperberat kami kondisi pekerja buruh. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Kris gitu ya, betul secara matematika sederhana aja, kalau 200 ribuan lah gitu. Berapa sih yang terkumpul nggak sampai, mereka nggak bakal bisa juga ke rumah gitu ya. Dan mereka nggak pernah berkata juga di pemerintah gitu ya. Bagaimana kasus Asabri dan kasus Jiwasraya. Mereka kemarin Pak Basuki itu nggak sebelum ini ditunda gitu Pak Basuki bilang nggak usah khawatir tabungannya akan aman kok, nggak akan hilang, nggak akan hilang. Nah padahal sudah ada kasus Asabri dan Jiwasraya. Siapa yang bisa menjamin dan kemudian bertanggung jawab ketika tabungan itu hilang? Dan mereka juga pemerintah nggak berevaluasi, nggak berkaca kepada kondisi BPJS Ketenagakerjaan kita. BPJS Ketenagakerjaan itu banyak uang yang parkir, uang yang bertuan karena pekerja buruhnya nggak klaim ratusan triliun itu apa jumlahnya. Artinya ini harusnya juga dipikirkan gitu. Dan dugaan-dugaan dari pasar masyarakat itu kan muncul pada akhirnya. Jangan-jangan negara lagi defisit, pemerintah defisit nih, kemudian mengambil dalam tanda kutip skema terkait dengan tabungan ini. Artinya kami minta bukan untuk ditunda tapi dibatalkan gitu loh. Janganlah kayak seperti ini buat regulasi seperti simsalabim langsung ada tanpa kita dilibatkan dan terkaget-kagetlah kita para pekerja dan pengusaha. Itu sedang sulit Mbak gitu. Pengusaha juga lagi sulit, pekerja apalagi. Demikian Mbak. Baik, apakah menurut Aspek ada ruang bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan ini hingga 2027 atau lebih baik ya dibatalkan saja seluruhnya? Saran saya ruangnya adalah fokus saja pemerintah membuat sebuah sistem untuk memberikan kesejahteraan yang lebih luas lagi pada buruh dan pekerja. Contoh salah satunya adalah perluas lagi subsidi untuk pekerja buruh, perluas lagi. Kemudian turunkan harga tuh, jangan sampai melambung tinggi. Jadi saya kira ketika harganya masih tinggi, harga pangan ya masih tinggi, lalu subsidi malah juga nggak dapat kita, subsidi bansos dan sebagainya, subsidi listrik, subsidi kenaikan harga BBM, bansos apalagi kita nggak dapat, harusnya fokusnya ke sana gitu loh, bukan kemudian malah makin ada beban pekerja buruh saat ini melalui selimutnya ya, selimutnya adalah tabungan tapera.